parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini bahasannya asik ya, tentang pendidikan. Wah, gue jadi inget ya, kalau ngomongin pendidikan, gue jadi inget zaman sekolah dulu. Sorry ya, gue pernah sekolah loh. Pernah sekolah gue. Gue itu termasuk salah satu siswa yang cerdas. Soalnya kenapa gue sadar, belajar itu wajib. Nyontek itu hilaf. Gua kalau nyontek itu nggak pernah tanggung-tanggung. Beneran. Pilihan ganda gue nyontek, esai gue nyontek, sampai ngisi kolom nama aja gue nyontek. Iya. Beneran. Nama gue siapa? Nama gue Jui. Oh ya sip, makasih. Gue sampai nyontek coba. Sekolah-sekolah di Indonesia itu sekarang mahal banget. Beberapa SMA di kota Bogor itu ada yang SPP-nya sampai 500.000, setengah juta. Itu gue bingung kenapa bisa mahal kayak gitu. Iya kan? Emangnya begitu ngambil rapot dapat door prize? Enggak kan? Dapat door prize, enak banget ya. Nyokap gue niat ke sekolah ngambil rapot, begitu pulang bawa mesin cuci, bawa kulkas ya. Atau mungkin gini ya, 500.000 itu saking mahalnya mungkin pas bagi rapot, ibu orang tuanya Jui? Iya betul, ini rapotnya Jui, isi sendiri aja bu. Loh kok bisa? Itulah okenya sekolah kita. Bisa dinego kapan aja. Sekolah pendidikan itu sekarang udah diperjualbelikan ya. Tapi ini serius, ini gue pengen ngomong, ini serius ya. Gini, semenjak dari kita SD, itu pendidikan di Indonesia, kita udah ngerasain kesenjangan sosial yang cukup kontras. Kontras banget. Soalnya kenapa? Anak-anak orang kaya masuk SD kaya. Anak-anak orang miskin masuk SD miskin. Iya, sorry ya kalau gue bukan orang miskin ya. Gue orang susah. SD gue SD susah. Gue orang susah, tapi hidup gue gak pernah nyusahin orang. Ke sekolah gue nggak dikasih uang jajan, nggak apa-apa, bisa bawa bekal dari rumah. Sampai sekolah bekalnya gue jual. Uangnya buat apa? Buat jajan. Gue juga pengen ngerasain jajan. Ya kelihatan ya, SD kaya kalau mainannya apa pasti mainan impor, mainan mahal. Tahu Tamiya? Mainnya Tamiya. Lu tahu Tamiya nggak? Tamiya mobil-mobilan itu. Yang pakai trek gitu kan. Kalau SD model kayak dia ya, itu paling mainannya balap keong. Taruh keong di situ, keongnya jalan ya kan? Jalan. Lo tahu kalau keongnya mogok bahan bakarnya apa? Cigong. Itu gitu ya. Itu baru SD ya. Gua SMP, gua inget kalau gua SMP itu gua sekolah kalau misalnya telat datang, itu pasti disuruh nyanyi. Suruh nyanyi. Jui, kenapa kamu telat? Telat bangun, Bu. Nyanyi. Oke, Bu. Itu guru gua kejam banget. Gua kalau nyanyi paling nyanyi gitu ya. Ibu guru hanya cinta kepada ayahku saja. Itu judulnya Ratapan Murid Tiri. Hari kedua masih kayak gitu. Jui, kenapa kamu telat? Kesiangan, Bu. Nyanyi. Pas hari ketiga gitu lagi. Jui, ngapain kamu telat? Latihan nyanyi, Bu. Akhirnya gua nyanyi. Sorry, kalau SMA ya, zaman SMA gue nggak pernah telat. Soalnya SMA gue disiplin banget. Lu telat 3 detik aja dimarahin. Lu telat 3 menit dipulangin. Makanya gitu ya, kita sebagai anak sekolah yang baik harus bisa mengisi waktu luang. Kalau bisa isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kayak gue dong, dulu ikutan ekskul.
Gue ikutan PMR. Lu, PMR kan? Spesialis nafas buatan. Ada upacara, lihat cewek pingsan. Akhirnya gue harus quick respon kan. Tanggap. P3K. Tau kan P3K? Pertolongan pertama pada kesempatan. Baru mau gue kasih napas buatan, tuh cewek udah bangun. Kok nggak pingsan? Nggak jadi ah. Cari tempat lain aja. Tapi gua rasa gini ya, pendidikan di Indonesia itu sampai sekarang tidak bisa mengarahkan seorang siswa sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Contohnya zaman sekarang banyak sekali mahasiswa yang salah jurusan. Sok-sokan masuk teknik mesin. Padahal jiwanya tata boga. Akhirnya apa? Ngelihat baut sama mur ditumis. Ada lagi sok-sokan masuk kedokteran hewan. Padahal jiwanya kebidanan. Ngelihat ada kucing mau ngelahirin, tarik napas bu, tarik napas bu. Selamat malam gue Cuy.